Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang yang terhormat Ibu Siti Andini sebagai dosen mata kuliah Bahasa Indonesia serta rekan-rekan yang sudah bersedia hadir pada presentasi kali ini. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan materi tentang menjaga tradisi mengatur strategi manajemen UMKM kecimpring di Ciamis. Di sini saya tidak sendiri. Perkenalkan, nama saya Vina Delia. Lalu ada rekan-rekan saya, ada Hernita, ada Riki, ada Tias, ada Alika, ada Saripah. Tanpa memperpanjang waktu, untuk pemateri pertama yaitu Riki, dipersilahkan. UMKM merupakan salah satu penopang penting perekonomian Indonesia, terutama di wilayah pedesaan. Meskipun umumnya memiliki keterbatasan modal, skala usaha yang kecil, serta akses teknologi yang terbatas, UMKM pedesaan tetap memiliki peluang besar untuk berkembang karena didukung oleh sumber daya alam yang melimpah. Salah satu contohnya adalah UMKM kecimpring di Kabupaten Ciamis yang memanfaatkan singkong sebagai bahan baku utama. Kecimpring tidak hanya menjadi sumber penghasilan bagi masyarakat, tetapi juga membuka lapangan kerja dan menjaga keberlangsungan makanan tradisional. Di tengah persaingan dan perubahan zaman, perilaku UMKM kecimpring perlu pengolahan usahanya dengan baik agar tetap bertahan dan berkembang. Dengan pengolahan produksi, pemasaran, dan tenaga kerja yang tepat, UMKM kecimpring mampu menjaga nilai tradisional sekaligus mengikuti perkembangan usaha modern. Terima kasih kepada Riki untuk materinya. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Hernita. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen UMKM. Pertama, perencanaan adalah pelaku usaha kecimpring perlu memastikan ketersediaan singkong yang berkualitas dan dibeli sesuai kebutuhan agar tidak terbuang. Selain itu, penetapan target penjualan harian melalui warung, pasar, atau penitipan ke pedagang membantu usaha berkembang secara bertahap dan berkelanjutan. Yang kedua, pengorganisasian UMKM kecimpring masih bersifat sederhana dan umumnya dikelola oleh anggota keluarga. Meskipun demikian, pembagian tugas yang jelas dalam setiap proses produksi sangat penting untuk membuat pekerjaan lebih rapi, mengurangi kesalahan, dan meningkatkan efisiensi sehingga hasil produksi menjadi lebih maksimal. Yang ketiga, pengawasan. Pengawasan dalam usaha kecimpring penting untuk menjaga kualitas produk agar tetap enak, gurih, kenyal, dan layak dijual. Selain itu, pencatatan keuangan sederhana perlu dilakukan secara rutin untuk mengetahui kondisi usaha dan membantu pengambilan keputusan ke depannya. Terima kasih kepada Hernita atas penjelasan materinya. Selanjutnya, materi strategi pemasaran yang akan disampaikan oleh Syaripah. Strategi pemasaran sangatlah penting agar UMKM kecimpring dapat bertahan dan berkembang, terutama di era digital. Pemasaran tidak hanya bertujuan untuk menjual produk, tetapi juga membangun citra dan kepercayaan konsumen. Pemanfaatan media sosial seperti Instagram, Facebook, atau TikTok memungkinkan promosi dilakukan dengan biaya yang rendah dan jangkauan yang lebih luas. Selain itu, kemasan yang menarik, rapi dan bersih dapat meningkatkan nilai jual serta kepercayaan konsumen. Dan mengombinasikan pemasaran digital dan kemasan yang baik tanpa meninggalkan citra rasa yang tradisional, UMKM kecimpring mampu bersaing di pasar modern tanpa kehilangan identitas lokalnya. Terima kasih kepada Syaripah atas uraian materi yang telah disampaikan. Selanjutnya adalah materi tantangan dan peluang yang
akan disampaikan oleh Alika dan Tias. Baik, saya di sini akan menjelaskan tantangannya. Tantangan yang pertama adalah dengan adanya keterbatasan modal yang menghambat penambah peralatan dan kapasitas produksi. Yang pertama, dengan keterbatasan modal ini cukup sangat berpengaruh terhadap jalannya usaha. Karena modal terbatas, pemilik usaha juga belum bisa menambah peralatan produksi atau meningkatkan kapasitas produksi. Maka akibatnya jumlah produk yang dihasilkan masih sangat terbatas. Kondisi ini juga membuat usaha sangat sulit berkembang untuk lebih cepat. Lalu tantangan yang kedua yaitu menggunakan teknologi yang masih sederhana sehingga proses produksinya kurang efisien. Dengan adanya yang masih dilakukan dengan teknologi yang masih sederhana dalam proses produksinya, usaha ini juga masih menggunakan teknologi yang sederhana dan sebagian masih dilakukan dengan secara manual. Hal ini menyebabkan proses produksi memerlukan waktu yang lama dan tenaga juga banyak dikeluarkan. Hasil produksi juga belum bisa maksimal karena keterbatasan alat yang digunakan. Jika teknologi yang digunakan lebih modern, maka proses produksi juga bisa lebih efisien dan kualitas produk juga bisa lebih konsisten. Lalu tantangan yang ketiga yaitu persaingan dengan makanan ringan modern yang memiliki kemasan dan pemasaran lebih menarik. Yang ketiga ini persaingan dengan makanan ringan modern. Usaha ini juga cukup menghadapi persaingan yang cukup ketat dengan makanan ringan modern. Produk-produk modern ini juga bisa memiliki kemasan yang lebih menarik dan strategi pemasaran yang lebih luas, terutama bisa melalui media sosial. Hal ini membuat konsumen, khususnya kalangan anak muda, lebih tertarik pada produk dengan tampilan yang lebih kekinian. Sekian, terima kasih. Saya akan membacakan yang peluang. 1. Meningkatnya minat masyarakat terhadap produk lokal dan makanan tradisional. Jadi sekarang ini minat masyarakat terhadap produk lokal dan makanan tradisional makin meningkat. Banyak orang mulai suka camilan khas daerah yang rasanya unik dan beda dari produk pabrikan. Yang kedua, cita rasa khas, bahan alami dari singkong dan proses tradisional menjadi nilai tambah. Kecimpring punya cita rasa yang khas karena dibuat dari singkong dan diproses dengan cara tradisional. Selain rasanya yang enak, bahan yang digunakan juga alami, jadi nilai plus di mata konsumen. Yang ketiga, berbasis kearifan lokal sehingga berpotensi mendukung ekonomi daerah dan pelestarian budaya. Kecimpring juga berkaitan dengan kearifan lokal yang artinya selain bisa dijadikan peluang usaha, kecimpring juga membantu perekonomian daerah dan ikut melestarikan makanan tradisional supaya tidak hilang. Lalu yang terakhir yaitu dengan manajemen dan strategi pemasaran yang tepat, kecimpring berpeluang berkembang dan dikenal lebih luas. Kalau dikelola dengan manajemen yang baik dan dipasarkan dengan cara yang tepat, misalnya lewat media sosial dan kemasan yang menarik, kecimpring punya peluang besar untuk berkembang dan dikenal lebih luas. Terima kasih. Terima kasih kepada pemateri yang sudah menjelaskan materi. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Kita batasi hanya 2 pertanyaan saja. Untuk yang ingin bertanya, dipersilahkan. Silakan. Perkenalkan, saya Maila Agustina dari kelompok 4, izin bertanya. Tadi disebutkan ada tradisi dan modern, kebutuhan modern. Izin bertanya bagaimana cara menyeimbangkan tradisi dengan kebutuhan modern tersebut. Terima kasih. Selanjutnya. Silakan. Perkenalkan, saya Yusuf Jujur dari kelompok 4. Bertanya apa tantangan terbesar dalam memasarkan kecimpring saat ini? Baik, terima kasih. Izin menjawab pertanyaan dari Maila, yaitu bagaimana cara menyeimbangkan tradisi dengan kebutuhan modern.
Menyeimbangkan tradisi dengan kebutuhan modern dapat dilakukan dengan tetap menjaga nilai-nilai utama tradisi sambil menyesuaikan cara pelaksanaannya dengan perkembangan zaman. Contohnya, di mana kecimpring zaman dahulu dilakukan pengaringannya lewat penjemuran di bawah sinar matahari. Semakin berkembangnya zaman, untuk mengeringkan kecimpring tidak perlu dijemur lagi tetapi bisa menggunakan oven. Begitu, apakah dapat dipahami? Dapat dipahami. Izin menjawab pertanyaan dari Adit. Apa tantangan terbesar dalam memasarkan kicimpring saat ini? Tantangan terbesarnya adalah kurangnya daya tarik di mata konsumen modern, terutama generasi muda. Banyak orang lebih tertarik pada cemilan yang tampilannya menarik dan mudah ditemukan secara online. Sementara kicimpring masih dipasarkan secara sederhana atau tradisional. Selain itu, keterbatasan promosi digital, kemasan yang kurang menarik, dan persaingan dengan snack modern membuat kicimpring sudah dikenal lebih luas. Dapat dipahami? Baik, terima kasih. Untuk kesimpulannya, UMKM kecimpring di Kabupaten Ciamis memiliki peran penting dalam mendukung perekonomian pedesaan sekaligus melestarikan makanan tradisional. Meskipun menghadapi keterbatasan modal, skala usaha, dan teknologi, UMKM kecimpring mampu bertahan dengan memanfaatkan bahan baku lokal dan manajemen berbasis keluarga. Penerapan strategi pemasaran modern tanpa meninggalkan nilai tradisional membuka peluang peningkatan daya saing dan perluasan pasar. Keberadaan UMKM kecimpring juga memberikan dampak positif berupa ketahanan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja. Oleh karena itu, dukungan berkelanjutan dari berbagai pihak sangat dibutuhkan agar UMKM kecimpring dapat terus berkembang sebagai potensi ekonomi lokal yang bermanfaat bagi masyarakat. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.